Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, firman Tuhan pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 71 ayat 17. Demikian bunyinya, "Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib." Saudara-saudara terkasih, istilah mengajar kita pahami adalah proses penyampaian atau mentransfer ilmu dari seorang pendidik kepada peserta didik, yang di dalamnya ada kegiatan melatih dan memberi pelajaran. Tuhan dalam hal ini adalah sebagai guru yang melatih dan memberi pelajaran kepada pemazmur. Tentu saja setiap pengajaran memiliki tujuan, yakni pembentukan karakter yang berkredibilitas. Materi yang disampaikan adalah tentang kemahakuasaan Allah, penciptaan, kasih, dan pengampunannya. Ketika beranjak dewasa sampai dengan masa tuanya terus bertumbuh. Jadi bukan hanya tubuh jasmani kita harus bertumbuh, namun kerohanian kita pun harus bertumbuh, karena pertumbuhan rohani tidak secara otomatis mengikuti pertumbuhan jasmani. Maka kehidupan spiritualitas terbina dan teruji. Mazmur 71 ayat 17. Dan jika kita kaitkan dengan ayat 18, maka teks ini memberitahukan kita bagaimana pemazmur menghadapi tahap akhir di dalam hidupnya. Ia sadar bahwa saat ini harus dijalani dan ia berharap dapat melewatinya dengan baik. Saudara-saudara, pemazmur yang sudah menerima pengajaran dari Tuhan sampai pada akhir tuanya, dia tetap mengingat ajaran Tuhan. Kemudian pemazmur mengabdikan dirinya ketika menerima kebaikan dari Tuhan, yakni tetap melayani Tuhan sampai pada akhir tuanya. Sebagaimana yang kita baca dalam ayat 18. Dengan kata lain, pemazmur rindu Tuhan berkenan memakai hidupnya. Sampai masa tuaku dan putih rambutku, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Mazmur 71 ayat 18. Karena itu saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita dapat melihat ia ingin menjaga hari tuanya dengan baik. Meskipun secara fisik ia sudah tua, ia tidak berhenti setengah jalan, tapi ia tetap mengikuti Tuhan sampai pada akhirnya. Ini yang menjadi efek dari pengajaran akan firman Tuhan, yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dimulai dari masa kecilnya, sehingga ketika beranjak dewasa, dari bagian firman Tuhan ini kita dapat melihat ia ingin menjaga hari tuanya dengan baik. Meskipun secara fisik ia sudah tua, ia tidak berhenti setengah jalan, tapi ia tetap mengikuti Tuhan sampai pada akhirnya. Saudara-saudara, dari kedua ayat ini pemazmur mengungkapkan dua hal untuk menjaga hari tua, yakni melayani Tuhan, memberitakan perbuatannya yang ajaib, dan senantiasa mendekat kepada Tuhan. Tuhan sudah mengajar dirinya sejak masa kecil, dan karena itu hingga tua pun ia tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Ia berharap bahwa penyertaan Tuhan yang selama ini ia rasakan akan tetap ia rasakan juga di masa tuanya. Agar dengan itu ia punya kesempatan memasyurkan namanya. Ia yakin ia sudah merasakan dan mengalami keadilan Tuhan dalam hidupnya. Ia mengalami mujizat Tuhan. Tidak hanya itu, ia juga mengalami sisi gelap dan negatif dalam hidup ini. Tetapi itu bukan kata final. Bahkan ada metafora, diselamatkan dari alam maut yang dilambangkan samudra raya, ayat 20. Atas dasar pengalaman di masa silam, pemazmur yakin
bahwa Tuhan akan menambah perbuatan ajaib dalam hidupnya sekarang dan di sini ayat 21. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih, kita sudah memasuki hari ke-6, memasuki tahun baru ini. Bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan di masa-masa lalu menjadikan kita saksi akan kebaikan Tuhan. Rasul Paulus menasihati kita, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.